Maka jujur, saya salut dalam safari dakwah saya ke wilayah Rokan Hulu, ke wilayah Siak, subhanallah, antar perguruan benar-benar terjalin persaudaraan yang sangat kuat dan kental sekali. Salut saya untuk PSHT, salut pula saya untuk Pagar Nusa, betapa di peringatan 1 abad PSHT teman-teman dari Pagar Nusa juga ikut mengamankan, teman-teman dari persaudaraan perguruan lain juga ikut mengamankan. Guyub rukun, inilah Indonesia, inilah budaya negeri yang harus kita lestarikan. Ada di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama'an al kurama, para alim ulama, para cerdik pandai tua tengganai, para bapak kiai, ibu nyai, segenap pengurus Jam'iyah Ad-Diniyah wa Ijtima'iyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis, wakil cabang, pengurus ranting, baik dari jajaran syuriah, tanfidiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita mohonkan restu dan doanya. Sadatuz zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, Pak Camat bersama unsur pimpinan Muspika, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, berikut para anggota yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, segenap tamu undangan yang kita hormati, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri dari Pagar Nusa yang kita cintai, yang kita banggakan, spesial Kadang sedulur persaudaraan Setia Hati Teratai, mulai pengurusnya dari cabang, rayon, ranting-ranting. Pertama saya sampaikan selamat dan sukses Dirgahayu persaudaraan Setia Hati Teratai di usia yang 1 abad ini, mudah-mudahan makin jaya, terus berprestasi untuk negeri, terus bermanfaat untuk umat, berkontribusi positif menjaga kedaulatan negara dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa ridhah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan ma'unah, hidayah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semuanya. Adik-adik tim Departemen Pengemisan, duduk dulu, nanti infak keliling kita komando biar lebih khidmah, lebih tertib dan hasilnya lebih maksimal. Tolong sebelum ada instruksi dan aba-aba dari saya, jangan bergerak dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, khususnya Kadang dan sedulur persaudaraan Setia Hati Teratai, dalam kehidupan ini ada 5 kelompok
yang harus kita jaga, harus kita hormati, harus kita muliakan kalau hidup kita ingin mulia, bahagia, selamat dunia akhirat. 5 kelompok tadi adalah 1 ulama, 2 pemerintah, 3 tetangga, 4 keluarga atau family, 5 istri, bahasa Inggrisnya the bojo. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istakhafal ulama khasirad din, man istakhafal umara khasirad dunya, man istakhafal jiran khasiral manafi', man istakhafal qurba khasiral mawaddah, man istakhafa ahla khasiral dhiqal ma'isyah. Gak ngerti ya wes. Siapa yang meremehkan ulama, dia berarti menghancurkan agama. Bisa dibuktikan kalau ulama direndahkan, kalau ulama tidak dihormati, maka kehidupan ini akan menjadi kacau, agama akan binasa. Siapa yang meremehkan pemerintah berarti merusak tatanan dunia. Kalau rakyat di mana-mana sudah pada demo, apalagi demonya anarkis dan ditunggangi kepentingan-kepentingan, biasanya tidak lama akan terjadi bencana silih berganti. Saya sudah sering menengeri, meniteni, pokok kalau di mana-mana banyak demonya anarkis, ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu, biasanya akan terjadi bencana di berbagai daerah. Siapa yang meremehkan tetangga berarti dia merusak manfaat hidup bertetangga. Kehidupan sosial akan menjadi berantakan, padahal manusia itu adalah makhluk sosial. Siapa yang meremehkan famili, keluarga, berarti merusak kasih sayang kekeluargaan, dan dia tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah, dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Siapa yang meremehkan bojo, merusak ekonomi. Biasanya suami rezekinya lancar, usahanya jaya, tapi meremehkan istri, gak lama ludes kekayaannya. Wong wedok senenge. Itu nanti Bu, kita bahas sendiri di belakang. Kita urut satu persatu. Man istakhaffal ulama khasirat din. Siapa yang meremehkan ulama berarti merusak agama. Memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi, memuliakan Allah. Merendahkan ulama berarti merendahkan Nabi, merendahkan Allah. Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Ada 3 jenis ulama. Ini saya membaca kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Nek potonganmu gak kira maca kitab ngono-ngono kuwi. Makanya dengarkan saja, terima mateng, oke? Karena ulama itu pewaris Nabi, ada yang yarithu aqwalahu, mewarisi ucapan-ucapan Nabi, mewarisi ilmu-ilmu Nabi. Ulama jenis ini biasa disebut al-alim, sama-sama. Oke. Yang kedua, yarithu af'alahu, mewarisi perbuatan-perbuatan Nabi, mewarisi ibadah-ibadahnya. Ulama seperti ini disebut al-abid, bareng. Nah, yang ketiga, yarithu akhlaqahu alladhi huwa batinuh, mewarisi akhlak dan perilakunya, terutama ilmu-ilmu hati, tatanan
jiwa. Ulama seperti ini biasa disebut al-arif. Sama-sama. Nah, itu 3 jenis. Sebelum saya uraikan, ada satu makalah penting dari Anwar Zahid. Kalau di masyarakat kita, ulama biasa disebut kiai. Nggih napa nggih? Nah, kiai itu ya ada 3 macam. 1 kiai tutur, 2 kiai sembur, 3 menengoto kiai catur. Jadi ada kiai tutur, ada kiai sembur, ada kiai catur. Kiai tutur itu kiai yang ahli tutur-tutur, ahli nasihat, ahli mengajak kebaikan. Kiai sembur itu kiai yang abape mandi, suwuane mandi. Kiai catur itu kiai yang ikut percaturan dan permainan politik, biasanya menjadi wakil-wakil rakyat. Nah, yang keempat ini paling nelongso, kiai nganggur, pengen jadi kiai tapi nggak punya santri, nggak dipakai oleh masyarakat, akhirnya nganggur ketegur. Ini udah jelek. Ada yang paling jelek, nomor 5, kiai ngawur, nggak bisa ngaji jadi kiai, bingung nih wong. Oke, kita kembali kepada materi kita. Pertama disebut al-alim. Ini ulama yang memang benar-benar menguasai berbagai disiplin dan fan keilmuan, mateng keilmuannya, pinter banget, ilmunya betul-betul luas. Nahwu, shorof, qawaid, usul fikih, mustalah hadis, Quran, tafsir, mantek, balaghah dikuasai, pinter. Kalau kasih penjelasan tentang keilmuan mudah difahami, enak banget, pokoknya pinter. Jari wong Jawa gak terima iso ngeraji angin tapi iso ngeraji entut. Kalau ngeraji angin kan udah umum, lah ini entut baru keluar tut iso krok digeraji. Kitab apapun beliau faham, ditanya masalah apapun bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. Ini alim. Kemudian ada yang abid, ahli ibadah, nggak begitu alim, kadang-kadang ngajinya nggak begitu pinter tapi ibadahnya top, ahli sujud sampai baduke benjut, mbah min asari sujud, mbah min asaril karpet, ahli zikir sampai lambene jedir, kemana-mana bawa tasbih panjang ngelewer diputer terus, zikir wiridan war 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 Allah 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 war 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 astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim stok war 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 Allah Allah subhanallah subhanallah war 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 subhanallah subhanallah war 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 wiridan terus, sulastri 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 war sumiati 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 war sunarseh 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 war sundari sundari sundari. Kadang-kadang ngajinya nggak begitu pas tapi dia ahli ibadah. Ini abid, kadang suruh mulang ngaji itu nggak pas, bawa kitab kuning, kitabnya udah lawas, tulisannya belobor, pakai kacamata tebel, ngulangi sampai mecicil ngajar santri-santrinya. Al jamalu utawi untu, onto dibaca untu. Lah santrinya ada yang punya makna, kiainya diingetin, onto Mbah Yai, lah iya maksudku onto sing duwe untu. Itu bahasa Arabnya jamal. Nek orang duwe untu bahasa Arabnya nakoh. Iki me alasane kiai wae padahal kamusnya juga nggak ada. Wal jaradu lan lawang. Santrine ana sing duwe makna,
walang yai. Lah iya walang sing mlebu teko lawang. Kiai kan mau kalah. Wal hayyatu lan alu, ula diwaca alu. Jere santrine, ula maknane Mbah Yai. Lah iya maksude ula sing gedene sak alu. Ada kelompok arif ini yang punya sifat rasikhah. Kalau orang Jawa bilang waskito, titis, punya ketajaman mata batin. Biasanya itu nggak begitu alim, suruh baca kitab kadang-kadang keliru, ibadahnya juga nggak begitu oke. Apalagi suruh bahsul masail, dia kadang-kadang datang ke bahsul masail tapi nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menjawab masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, malah dia yang jadi masalah. Tapi punya ketajaman mata batin. Halo, halo, winasis, waskito, batinnya tajam. Kok kaya ora mudeng ya, piye ya bahasane ya? Faham ya bahasa saya ya? Nah, ini arif. Kalau orang-orang bilang ma'rifat, mohon maaf ya, saya kasih contoh. Syekhona Khalil Bangkalan, waliullah, Mbah Khalil, gurunya muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syekhona Khalil, Mbah Khalil Bangkalan itu sudah arif mulai kecil. Jadi mulai kecil itu sudah arif. Waktu umur SMP MTS, Mbah Khalil mondok di salah satu pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Tuban. Suatu ketika sholat maghrib berjamaah, yang ngimami kiainya Mbah Khalil kecil jadi makmum. Begitu Mbah Yainya takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini Mbah Khalil kecil yang jadi makmum ketawa terbahak-bahak. Mbah Yainya ngimami baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, malah kenceng ketawanya. Lucu 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 lucu. Ini Mbah Yainya ngimami nggak tenang. Iki sopo santri kurang ajar, sholat jamaah cengengesan. Akhirnya dicepetkan ngimaminya. Begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, nggak zikir, nggak wiridan, langsung marah Mbah Yainya. Siapa tadi? Sholat cengengesan. Siapa mau sholat cengengesan? Kula Mbah Yai. Kula siapa? Khalil. Omahmu ngendi? Madura. Ngopo wayah sholat kok guyu cengengesan? Maaf Mbah Yai, ini rahasia. Saya nggak berani menceritakan di sini. Nanti kalau kedengaran wartawan bisa masuk radar. Kalau ada netizen bisa viral di TikTok nanti Mbah Yai. Ini rahasia antara kita berdua. Ya wis ayo melu aku neng dalem. Diajak ke dalem. Begitu sampai rumah lungguh, lel. Dalem Mbah Yai. Nyapa wae salat guyang-guyu cengengesan. Ngapunten Mbah Yai. Kula niki wau ningali pas Mbah Yai ngimami salat, tendure kopiah Mbah Yai wonten berkate. Di atas kopiahnya Mbah Yai itu ada berkat. Begitu Mbah Yai ruko, lah berkatnya iso ungkil lucu. Mbah Yai kok kayak pemain sirkus. Langsung Mbah Yainya dawuh, karena Mbah Yai tahu bahwa ini si Khalil ini bukan sembarang orang dan bukan orang sembarang. Lel, sepurane ya Lel, Mbah minta maaf. Memang habis maghrib ini Mbah dapat undangan tahlil. Makanya tadi Bu Nyai, Mbah larang masak, ndak usah masak, jangan masak, karena nanti kita dapat berkat. Nah waktu sholat tadi Mbah mikir kalau cuman datang dapat berkat satu,
Tapi kalau datang plus mimpin tahlil dapat berkat 2. Jadi tadi ingat berkat. Masya Allah. Sholat mikir berkat, berkat kelihatan di atas kepala. Saya nggak bisa membayangkan. Umpama jenengan kok diketokno pas sholat tuh non dhuwure ndasmu ono apane? Salate wong kampung Sukamulya iki lho, umpama kok diketokno pikirane, kira-kira di atas kepalamu ada apa saja? Allah ya Karim. Halo. Ini yang arif. Mbah Yai Syamsul Arifin, abahnya Mbah Yai As'ad. Mbah Yai As'ad kita lebih mengenal beliau dengan nama Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Itu juga santrinya Mbah Khalil Bangkalan, yang diserai tongkat oleh Mbah Khalil, disuruh mengantarkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari dengan wiridan Ya Jabbaru Ya Qahar, yang itu menjadi simbol berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau punya abah namanya Mbah Yai Syamsul Arifin, terkenal alim allamah, sangat alim. Nah, di sekitar situ Bondo, tempat tinggalnya Mbah Yai Syamsul Arifin itu, ada kiai sepuh yang kealimannya, mohon maaf, kalah dengan Mbah Syamsul Arifin. Tapi beliau arif, waskito. Biasa anggota takon-takonan masyarakat. Masyarakat mau bangun rumah itu minta hari ke beliau. Mbah, saya mau bangun rumah, ini bagusnya hari apa? Saya mau mantu menikahkan anak, yang bagus hari apa? Saya mau mengkhitankan anak, yang bagus hari apa? Saya mau garap sawah, ini dimulai hari apa? Waskito, titis gitu. Halo. Nah, suatu ketika Mbah Yai Syamsul Arifin ini merenovasi masjid. Atap masjid ini direnovasi, dipasang atap, dipasang genteng. Santri-santri roan kerja bakti, kerja. Kok umek ya? Bisa difahami ya omongan saya ya? Oke, saya lanjut. Nah, tiba-tiba Mbah Yai Sepuh ini lewat. Terus Mbah Yai Sepuh ngomong, sementara Mbah Yai Syamsul Arifin lagi nungguin santrinya yang kerja bangun masjid tadi. Ini Kiai Sepuh lewat terus ngomong, loh, iki ya apa iki? Kemis paing kok dandan-dandan. Iki dina apes iki. Dina apes iki. Dina apes sampai 3 kali. Paham dina apes? Hari naas. Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin mendengar dawuhnya Kiai Sepuh tadi, santrinya langsung dikomando, hei santri-santri turun semua, mudun, dino apes le, dino apes ojo bangun, dino apes. Namanya santri dikomando sama Kiai, geruduk turun semua. Nah terus Mbah Yai Sepuh bilang, lah yang ngono dino apes kok dandan-dandan. Meneruskan perjalanannya kira-kira 300 meter sampai perempatan. Begitu Mbah Yai Sepuh sampai perempatan, ini Mbah Yai Syamsul Arifin ngomando lagi ke santri-santrinya, le santri-santri munggah maneh, ayo diterusne leh dandan, terusne leh dandan. Nah, santri-santrinya kan nanya, loh Yai katanya dino apes. Ora apa-apa, aman, apese wis tekan perapatan. Artinya betapa antar ulama, antar kiai itu saling menghormati, saling menghargai. Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, pasti sikapnya luwes, mudah menghargai dan menghormati perbedaan. Tapi kalau ilmu dan wawasannya sempit, itu biasanya suka merasa paling benar sendiri, kelompoknya yang paling baik, yang lain disalah-salahin. Orang kalau suka nyala-nyalain itu tanda kalau ilmunya masih dangkal, ngopinya kurang jauh, kurang kental, dikit-dikit kafir, dikit-dikit haram, syirik, bid'ah. Itu tandanya orang yang ngopinya kurang kental, kurang jauh. Halo. Tapi kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes,
siap menerima perbedaan, saling menghormati dan menghargai kelompok yang berbeda. Maka jujur saya salut dalam safari dakwah saya ke wilayah Rokan Hulu, ke wilayah Siak, subhanallah, antar perguruan benar-benar terjalin persaudaraan yang sangat kuat dan kental sekali. Salut saya untuk PSHT, salut pula saya untuk Pagar Nusa, betapa di peringatan 1 abad PSHT teman-teman dari Pagar Nusa juga ikut mengamankan, teman-teman dari persaudaraan perguruan lain juga ikut mengamankan. Guyub rukun, inilah Indonesia, inilah budaya negeri yang harus kita lestarikan. Ada di beberapa daerah gara-gara beda organisasi berantem, beda paham sedikit bertengkar. Nggak perlu saya ceritakan, mungkin kadang sedulur juga sudah mendengar. Kita prihatin, masa sesama bangsa Indonesia, apalagi kadang sesama Islam, kita saudara, tapi bertengkar hanya karena beda pendapat sedikit, hanya karena perselisihan sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi kalau warga PSHT kok bertengkar, itu nggak layak jadi warga PSHT. Ingat tujuan utama didirikannya PSHT, namanya saja persaudaraan. Halo, mbok paham mbok ora, pokoknya tak sampai eneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka jamaah sekalian, kalau dari segi alim dan abid, ulama-ulama Indonesia mungkin ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa takzim, levelnya masih kalah dibanding ulama-ulama sana. Sana itu luar. Kalau ada kiai ngajar santri-santrinya, itu hanya membacakan, karena yang diajarkan itu kitab karya ulama-ulama sana, bukan karya kiainya sendiri. Kiai ini meng macak ketok, betul? Kiai mulang santri itu yang diajarkan bukan kitab karangannya sendiri, tapi karangannya ulama sana. Santri-santri tahu kalau ngaji Jurumiyah itu karya siapa? Karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang dikenal dengan Syekh Maghribi. Orang mana? Maroko. Coba belajar nahwu Imriti, itu karya Syarifuddin Yahya Al-Imriti, orang Mesir. Naik lagi ke Alfiyah, itu karangan siapa? Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi, orang Spanyol. Dudu wong Siak. Halo saudara, kalau ngaji Fathul Qorib itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, orang mana? Orang Iran, dudu wong Nganjuk. Ngaji kitab Hikam itu karya, halo ya Allah ya, iku dudu karyane wong Bojonegoro. Sama lek ngaji kitab Ihya karangane Imam Ghazali, wong Persia, dudu wong Lamongan. Ya Allah ya Allah. Kalau sampean baca hadis Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, orang mana beliau? Beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, orang Rusia, Turkistan. Nah, orang Indonesia juga ada yang punya karya kitab fenomenal, kayak Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Mbah Nawawi Banten, itu yang ngarang kitab Sulamut Taufik, ngarang kitab Tafsir Munir. Tapi beliau tinggalnya juga di sana, tinggalnya di Arab, tinggalnya di Mekah, sampai wafat dimakamkan di sana. Syekh Mahfud At-Tarmasi, Mbah Mahfud Termas Pacitan, ngarang kitab Mauhibatul Fadl. Terus Syekh Ihsan Jampes Kediri, ngarang kitab Sirajut Thalibin,
sarahnya Minhajul Abidin. Ya sedikit banget dibanding dengan yang ulama sana. Mazhab 4 itu nggak ada yang orang Indonesia. Imam Hanafi halo iki melongoing ngrungokno apa ora to wong-wong ijane iki? Oh ya wes, rungokno sik ya. Aku kok kudu guyu nyawang sampean. Karepku ki tak kasih wawasan dulu, nyantai mumpung sik fokus, mumpung sik konsentrasi. Ngono lho karepku. Imam Maliki Medina, ya Imam Hanafi Palestina. Imam Maliki Madinah. Imam Syafi'i sapa ngomong Bojonegoro? Imam Syafi'i Bojonegoro bakul soto. Imam Hambali wong Baghdad. Indonesia pernah punya satu imam aja geger nondonyo, Imam Samudra. Dari segi keilmuan maka kita harusnya malu, sorry ya, kita harusnya malu. Negara dengan jumlah penduduk paling besar di dunia ini adalah Indonesia. Islamnya paling besar, harusnya yang paling bisa mengamalkan Islam itu ya Indonesia. Dan Quran menyebut kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Siapa? Umat Islam. Di dunia ini di mana yang Islamnya paling besar? Indonesia harus jadi yang terbaik. Gak usah tepuk tangan, wong iki harusnya kok. Kenyataannya kita terbaik dari segi apa? Coba, sepak bola nggak masuk Piala Dunia. Coba, mau masuk Piala Dunia U20 aja udah geger, ndak karu-karuan. Nek tukaran juara. Apa yang kita juara? Coba, ekonomi kalah, politik, sosial, budaya, pendidikan kalah, teknologi malah rata-rata teknologi Jepang. Coba, kalau ada Yamaha Jepang, Honda Jepang, Toyota Jepang, Suzuki Jepang, Toshiba Jepang, Kawasaki Jepang, soto Lamongan, wingko Babat, pecel Medion, pempek Palembang, gudeg Jogja, jenang Kudus. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Sementara konsolidasi budaya, harusnya kalau kita masyarakatnya mayoritas Islam, cagar budaya yang ada itu yang rame dikunjungi wisatawan, banyak turisnya, ya milik umat Islam dong harusnya. Kita mayoritas, tapi coba objek wisata yang rame di Indonesia bukan milik umat Islam. Coba cagar budayanya kita kalah. Spanyol, tahu Spanyol ya? Ya Allah kok gak ngerti ya. Kidule Kampar, ya Kampar ngidul terus, lek becak paling 8 tahun. Itu mayoritas penduduknya beragama Kristen, tapi objek wisata yang ada di sana rata-rata yang ramai milik umat Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana, konsolidasi keislamannya pernah sukses di sana. Rusia itu malah komunis, objek wisatanya milik umat Islam di sana rame. India itu saya yang heran, mayoritas Hindu, tapi objek wisata dan cagar budaya Islam luar biasa di sana. Hobinya India itu kan cuma nyanyi tuh. India kan hobinya cuma nyanyi, pacaran nyanyi, blonjo nyanyi, mangan nyanyi, turu ngeseng jotosan ambek nyanyi wong India. Lho ya toh. Saya yang paling hafal itu lagu Kucek-Kucek Kotange. Tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotange. Saya yang paling hafal itu. Liane nggak hafal loh. Tujhe dekha to ya jana sanam biar hota hai diwana sanam. Wes. Tapi objek wisata di sana keren-keren ya milik umat Islam. Kita yang rame malah maaf cagar budaya yang bukan milik umat Islam.
Saya waktu tahun berapa ya, pas ada agenda ngaji di Hong Kong. Sebelum pandemi itu saya 2 bulan sekali ke Hong Kong, kadang 2 bulan 2 kali. Siapa sing takon wah apa mrono? Ngarit nganyel ke wong ya. Nyapa nang Hong Kong ya ngaji kok nyapa. Itu saya pernah ditanya sama orang sana, where are you from, mister? Saudara dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Banggalah, saya harus membanggakan Indonesia, saya orang Indonesia. Terus dia begitu dengar saya orang Indonesia, dia langsung komen, Indonesia, Borobudur is good, Borobudur bagus. Dia terus cerita, Borobudur itu dibangun zaman dinasti ini. Yang bangun Borobudur, dia itu faham manakibnya Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur ini bangunin entek semen piro, bayarannya tukang entek piro, paham dia. Saya sampai heran, ini orang Hong Kong paham sejarahnya Borobudur. Saya gengsi sebagai seorang muslim, kenapa harus Borobudur yang ditonjolkan dan yang dibanggakan, yang dikenal dunia. Saya kepingin menonjolkan Islam, saya kepingin menampilkan Islam biar Islam dikenal dunia. Saya ngomong bukan cuma Borobudur yang bagus, but Al-Akbar Mosque is very good. Aku ngomong, ada yang lebih bagus, Masjid Al-Akbar bagus, keren. Dia penasaran, where Al-Akbar Mosque? Di mana Masjid Al-Akbar? Tak jawab, in Surabaya. Begitu dia dengar Surabaya, langsung komen, Surabaya, Doli is good. Ini lihat ketawanya, ada yang pernah ke sana ini ya. Sekarang udah tutup, tapi namanya masih dikenang dunia. Malu-maluin. Coba. Sembuh. Ini dari iya. Dari segi ilmu kita kalah. Pokoknya dari segi ilmu kita kalah. Dari segi abid ibadah kita juga kalah. Kok ngalah? Coba maaf. Imam mujtahid, imam-imam madhab itu sholat sunnahnya tiap hari nggak pernah kurang dari 200 rakaat. Ayo sekarang yang di belakang saya yang merasa kiai, siapa yang tiap hari sholat sunnahnya minimal 200 rakaat berdiri? Aku lungguh, aku ora. Ayo kiai-kiai yang di belakang saya, kalau ada yang setiap hari sholat sunnahnya minimal 200 rakaat, tolong berdiri, langsung tak kasih hadiah. Nah, ini yang di belakang saya, apalagi yang delosor di sana. Kok 200 rakaat? Wong sholat fardu 5 aja dinyang, harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Sekalinya sholat diropel-ropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Sholat itu dioplos. Jadi nanti takbiratul ihramnya langsung sekali 5. Allahu akbar bar. Rukuknya yang tul jendit. Udah sholatnya nggak mutu, nggak kualitas. Abidnya kita kalah. Maaf, gurunya Imam Syafi'i namanya Kiai Waqi' Ibnul Jarrah. Itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Itu kalau lagi ngajar santrinya, ngajar kitab hadis, duduk bersila. Beliau kok dientupi, bahasa Indonesianya apa ya? Dientup. Ya serengatin Blitar, kok serengat menengok disengat listrik kesetrum,
Bantah wis tak pikir wisan. Beliau tiba-tiba kok diintub kala jengking. Kalau jengking nyokot. Itu beliau diem, gak gerak, gak geser. Kenapa? Karena hormat pada kitab, hormat pada musannif yang ngarang kitab, hormat pada hadis, hormat pada Rasulullah. Entupi kalau jengking meneng gak obah sampai gemeter pucet. Santri-santrinya nanya, Pak Kiai ada sakit ya kok pucet? Enggak berani bergerak karena takzim dan menghormat kitab, menghormat musannifnya, menghormat hadis-hadisnya, menghormat Rasulullah. Ayo sampean Bapak Mas, sampean sholat sarungmu dileboni nyamuk polahmu ginjal ra karuan, apa maneh nyamuk wedok muterno selakangan. Ya mbok piye titenane nyamuk lanang wedok. Karena abidnya kuat, pantas kalau nasihatnya ampuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang dinasihati ku manut. Ya, kiai zaman dulu itu abidnya kuat sehingga nasihatnya ampuh. Ada orang nakal itu 20 orang ya, ini ya pas ngelumpuk no kene iki sing nakal 20 ngelumpuk no kene iki nakal semua, dinasehati, dituturi pelan-pelan, subhanallah, besoknya yang 19 orang waras, yang nakal tinggal satu, saking hebatnya nasihatnya. 19 tobat, yang nakal tinggal satu. Akhirnya ini yang nakal-nakal ini lapor ke kiainya, alhamdulillah Mbah Yai, sak sampunen jenengan nasihati konco-konco sami insaf sami sadar, sing 19 waras, kantun setunggal Mbah Yai sing nakal. Mbah Yai ini jawab, ora apa-apa kuwi, sing siji nggo isen-isene neraka. Lho neraka ya butuh obong-obongan. Lha kok nek apik kabeh sapa sing ngeleboni neraka, ngono lho. Jadi kayak gitu. Tapi kalau yang nasihati Anwar Zahid, ini orang nakal 20 dikasih mauidhah sama Anwar Zahid 2 jam kasih nasihat. Besok yang nakal jadi 21. Ketambahan yang ngasih nasihat. Kok guyumu kok kaya setuju no modelnya. Lo kiai dulu itu kalau ceramah nggak enak Pak, sama ustadz-ustadz yang sekarang kalah. Ustadz sekarang itu pinter-pinter, pandai berorasi, pandai berargumentasi. Lo kiai-kiai dulu ceramahnya nggak enak dan nggak lama, naik panggung kayak gini pidato, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah supados uripe mulya donya akhirat, nek dalu salat tahajud nggih pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudun wis, jamaahnya paham semua. Suruh apa sama Mbah Yai? Tahajud. Suruh apa? Tahajud. Besok ceramah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah supados uripe barokah, lek injing salat duha nggih pun cekap semanten akhirul kalam. Mau selesai itu ada yang ngusul, ngapunten Mbah Yai, tahajudnya dereng saged dilampahi, ampun ditambahi duha riyen. Oh ngono ya wis, duhane ora sida. Assalamualaikum mudun. Lah nek sampean dikasih ceramah 2 jam lho, sing mbok eling-eling apa coba? Gak mancep. Saya jadi ingat ya. Saya pernah ngaji ke daerah pokoknya Jawa bagian selatan, saya lupa tepatnya. Begitu acara udah dimulai, sambutan kayak tadi, sambutannya banyak banget.
Ketua RT kok nggak sambutan ya tadi ya? Aku ngenteni nunggu transit nih sambutan apa meneh aku ngono. Ya, sambutan ditambah itu kalau penceramahnya belum datang. Kalau penceramahnya udah datang ya wat satset ngono loh. Jamaah sekian banyak nggak pengen dengerin sambutan, nggak pengen. Kalau sambutan pejabat yang jabatannya paling tinggi siapa itu yang sambutan satu ngono ae, nggak usah kabeh sambutan. Loh, sepsana kul huwaile ngono kuwi akibate. Soalnya kesewen ya kan, nanti kalau ceramah saya nggak lama ya salahkan yang sambutan-sambutan tadi, itu nggak sap waktu ceramah saya. Halo halo oke, itu begitu saya dipanggil sama MC lah, MC nya ki lucu oleh nyiarnya. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan bersama. Kayak penyiar tinju, ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh dai muda yang sedang naik daun. Lah aku ki dianggap ular keket apa piye kok naik daun. Mari kita sambut bersama Al Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid. Tadi aku munggah panggung iki karo ngapain ngene. Lha iki MC pengajian kok kaya penyiar tinju ya. Begitu saya mau naik panggung, ibu bapak, ada orang, maaf ya, ada orang tua, ada bapak-bapak itu udah sepuh. Ya Allah, semoga-moga disepuro Gusti Allah. Saya juga terima kasih banget sama beliau. Wonge ra patek bejaji. Saya ingat betul, sarunge ngepir neng dhuwur seh. Saya perhatikan betul orangnya, sandale jepit sing sisean. Wong sing siji selandate ijo, sing siji sandate kuning. Terus dia pakai baju lengan pendek, itu pun kancingnya udah hilang semua. Karek siji mbok pira bledeh. Lah kopi ae kuwi ireng ora ireng, abang ora abang, kuning ora kuning, kaya ulune garangan. Saya diuber terus dirangkul sama dibisiki, saya dinasehati. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Ngono tok lek mau idoh. Nasihati ke saya itu. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mancep ning atiku. Jadi saya itu begitu habis dinasihati itu kayak orang linglung saya. Naik panggung iso mumet-mumet endasku. Saya ceramah kacau berantakan. Iki apa sing tak sampekno? Ya perkara kelingan. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih, dikongkon ikhlas to. Jadi aku ceramah kacau balau. Wis ya Allah ya Allah ya Allah. Selesai ramah tamah, gak kolu mangan. Lah ape muluk iki ketok wonge, Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Dikekno kopi ape tak ombe iki lho, nang jero kopi ki nang wonge. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih, gak sida tak ombe. Pulang saya naik mobil, ya Allah, perasaan kuwi wonge lungguhno sebelahku nang aku dibisiki. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Pikiran terus kula, ya Allah, saking mancepe nasihate. Sampai aku ning omah turu ki ya ipen-ipenen petuk wong kuwi. Nah aku diomongi, Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Bapak Ibu para jamaah, saking mancepe mau idhohnya bapak-bapak tua tadi, saya habis diomongin itu ada kurang lebih 4 bulan. Saya diundang ceramah kemanapun, ngaji kemanapun, babar pisan orang mikir sangu. Ya ora mikir transportasi, ya ora mikir amplopan. Tapi kuwi wis suwe, wis lawas. Suwe itu udah lama peristiwa itu. Udah lama. Yo mbok iki mau kok eling maneh. Ini nanti aku kuatir terus ana wong sing ngerangkul aku nang aku dibisiki, Gus,
Lah nek kowe sing muni ya ora mandi. Ini orangnya ampuh, bener ampuh. Makanya terus saya dapat pelajaran. Saya dapat pelajaran sekarang saya ceramah kemana-mana nggak pernah mikir sangu. Soalnya sangu ini dipikir panitia. Berarti ngapain melu-melu mikir, pecah ndasku. Halo, paham? Ini karena apa? Abidnya kuat sehingga ilmunya menancap, menghunjam di dalam hati yang paling dalam, kemudian terekspresi keluar menjadi amal kebaikan. Ini paham tak gak dijak ngomong ini? Paham gak? Nah, lah nek sampean ilmune gak mancep ning ati. Sorry, Bapak Ibu, kadang ilmune cuma dicentel ning otak. Wong ngene iki tak kae ngaji ngene iki ya mikir blonjo. Mikir sesuk masak apa? Mikir sawite trek. Regane murah. Hui. Apalagi yang muda. Sekarang ilmu itu sama sekali nggak masuk di hati, di pikiran aja nggak. Keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, mending masih lewat itu. Iki mendal. Masuk kuping kanan, del balik. Anak muda sekarang itu ilmunya nggak ditaruh di otak, nggak ditaruh di hati, tapi dicentel nih nang HP. Kalau kiai-kiai yang di belakang saya itu dulu ngajinya kitab Fathul Wahhab, anak-anak sekarang ngajinya kitab Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Halo. Ini masih ulama ya. Iya. Tapi jemaah sekalian, ada kelebihan dari ulama-ulama Indonesia. Kiai-kiai Indonesia itu hebat. Punya sifat, rungokno to sayang. Punya sifat ar-ra'i. Artinya ar-ra'i itu kalau dalam bahasa Jawanya angon. Iso ngemong umat, bisa betul-betul membimbing umat. Tahu angon nggih Bapak nggih? Angon itu ya angon, ngemong. Namanya angon itu biasanya di belakangnya kayak angon wedhus, wong angon bebek, angon wedhus, manggone mesti nang burine, mengetutkan. Ya mengetutkan. Pokoknya kalau bebeknya, wedhusnya ini jalannya udah bener, ya dibiarkan. Titutne diawasi. Nah kalau jalannya salah, belian-belian, belandang-bandang, baru diingetin, ditegor, ini orang angon. Di belakangnya kambing. Kalau di depan kambing itu bukan angon, belantik. Pokoknya gelem gak gelem diseret. Ayo manut pora. Makanya sorry, kiai itu ada yang angon, ada yang belantik. Kalau kiai angon itu pinter ngemong umat, pinter ngemong masyarakat. Kamu nanti pilih siapa? Ya diikhtiari lah, dipertimbangkan mana yang terbaik itu. Tapi nek kudu melu iki, ya belantik. Biasanya bermunculan itu nanti menjelang pemilu dan pilkada. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Tapi perlu diingat jamaah sekalian, perbedaan di kalangan ulama itu lumrah, wajar, harus kita sikapi dengan bijak. Lumrah ngonang sampean lokne ae, kiai padha kiai ora cocok kuwi wajar. Ten mriki wonten napa mboten? Jenenge sapa karo sapa? Halo, wajar itu. Maaf ya, maaf. Kadang ada Kiai A sama Kiai B itu tidak cocok. Ngajinya sindir-sindiran. Kiai A itu ngaji pakai son nih, didepne nang
omahe Kiai B. Mulai ngaji buanter pas bahas hukum. Rungokno. Iwak lele iku bisa hidup di dua alam, iso hidup di darat, iso hidup di air, amfibi. Mangkane iwak lele kuwi hukume haram. Ha Kiai B duwe kolam lele. Aku kuwi dikeneki. Ganti Kiai B sing ngajek. Kiai B sing ngaji. Sepikire diadepno omahe Kiai A. Buanter rungokno. Ana kiai kok ngaramno lele, kuwi padune ora kuat tuku lele. Nek mangan lawohe tempe, kuwi kiai cap tempe, ora kuat tuku lele. Kiai B tersinggung, ngaji meneh didepno omahe Kiai A. Rungokno. Ana kiai kok ngalalno lele, kuwi kiai cap patil. Biasa, nggak usah diambil hati. Ngapunten nggih. Ini sekedar mukobalah. Sekedar mukobalah nggih sayang nggih. Nanti ada yang lebih penting. Sekedar mukobalah. Ada dua kiai yang nggak sefaham, nggak sependapat, hidup sezaman di zaman tabi'in. Satu terkenal alim alamah, namanya Kiai Hasan Basri. Ini nek wong Islam ora kenal Kiai Hasan Basri ya kebangetan. Beliau adalah ikon tabi'in, pembesarnya tabi'in yang melahirkan berbagai macam disiplin keilmuan melalui santri-santrinya. Pondoknya gede, santrine wakeh, alim alamah. Nah, dekat dengan dalamnya Mbah Yai Hasan Basri itu ada juga seorang kiai yang terkenal arif, punya sifat rasikhah tadi, waskito tadi loh, yang punya ketajaman mata batin. Nek kealimannya kalah karo Mbah Hasan Basri, tapi niki waskito, namine Kiai Muhammad Ibnu Sirin. Ngono ku yo sindir-sindiran biasa. Mbah Hasan Basri ku nek ngulang ngaji ngene, kiai kok mek donga wiritan, kiai kok ora ono actione. Donga yo ndonga, tapi yo action, ikhtiar, usaha. Donga tok, ora ngira hasil. Kaya bocah pondok wayah ujian pengen bijine apik, pengen lulus, ora gelem deres, ora gelem mutolaah, ora gelem sinau. Meng muter tasbih wer. Iki mesti siji ora lulus, loro mulih ora dadi kiai tapi dadi dukun. Lah ndonga tok, ora ono actione kok. Ana bapak-bapak pengen duwe anak, bojone angger bengi di Fatihah ora diapa-apakno. Sing wedok lumah-lumahane dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Sebul. Sesuk ya ngono, sing wedok wis matang-matange dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Ya ora kira meteng, Fatihah ya Fatihah, tapi ya karo dikonokno. Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin iki nek ngaji yang ngono, nyindir Mbah Yai Hasan Basri. Kiai kok ngandalno ngilmu. Rumangsane iso sampai nyang Gusti Allah nganggo ilmu. Gusti Allah kok dingelmoni, Allah iki sumbere ilmu. Lho ngono ku biasa. Perbedaan pendapat kiai ku biasa. Dilungkas ngono eneng pilkada, eneng pilpres, kiai beda pilihan, lumrah. Saiki sampean kudu dewasa dalam berpikir, nggih? Nggih? Nah, saiki ngene. Rungokne to sayang. Mbah Yai Ibnu Sirin ini terkenal ahli takwil mimpi. Kon nafsiri ngipi niku cos pleng. Pokoknya kalau ada orang mimpi kemudian ditakwili itu jadi kenyataan. Hebat, memang spesialisnya di situ. Nah, kalau mentakwili mimpi itu disesuaikan dengan perbuatan orangnya, disesuaikan dengan amal dari orangnya. Jadi satu saat ada orang datang sowan nanya, Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin, ya napa kula badhe nyuwun pirsa, saya mau tanya, tadi malam tuh saya mimpi. Ngimpi apa? Ka'anni u'adzinu, kados-kados kula niki undang-undang, saya tadi malam itu mimpi adzan Mbah Yai. Itu artinya apa? Takwilannya bagaimana?
Oh, kamu mau pergi haji, nggak lama lagi kamu bisa pergi haji. Amin ya Allah. Bener, nggak lama dia pergi haji. Terus ada lagi beberapa waktu orang datang ke Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Mbah Yai, saya mau nanya, mau minta ditakwili mimpi saya semalam mimpi apa kamu? Ka'anni u'adzinu, saya tadi malam mimpi azan. Ini Mbah Yainya langsung kasih jawaban, oh tunggu sebentar lagi kamu akan dipenjara dan dipotong tanganmu. Mimpinya sama tapi takwilannya kok berbeda. Yang datang pertama itu orangnya soleh, ahli ibadah. Mimpi azan ditakwili akan pergi haji karena dihubungkan dengan ayat Quran, wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Berangkat haji beneran. Yang satunya mimpinya juga sama azan. Loh kok ditakwili di penjara, dipotong tangannya? Ini dikaitkan dengan ayat summa adzana muadzinun ayyatuhal air innakum lasariqun. Kamu itu maling nanti malingnya mau. Memang orangnya nakal, dia pencuri. Loh, ini orang kalau hebat, Masya Allah. Ibu bapak jamaah sekalian, terus kehebatan dari ulama Indonesia lagi itu, halo, paham ya omongan saya ya? Coba, ulama Indonesia itu cermat, jeli dan teliti. Kitab kuning itu tulisannya udah kecil-kecil, dikecilkan lagi sama kiai Indonesia. Ini kiai Arab nggak bisa. Kitab kuning itu udah kecil tulisannya, masih dikecilkan lagi, dikasih tarkib, dikasih makna, utawi iki iku. Ayo sama nang ngarepe wong Arab nang ngomong utawi iki iku, plong-plongo orang ngira cetha. Wadzalika itu artinya kan wis jelas toh, yang demikian itu wis jelas. Wadzalika itu yang demikian itu, tapi sama kiai Indonesia gak terima yang demikian itu. Wadzalika utawi mengkono kaya mau, ambek mecicil goleki rujukane nondi. Lho, zalika ku jare isim isyarah. Lho, ngapunten. Zalnya zal apa? Lamnya lam apa? Kafnya kaf apa? Zalika itu yang jadi isyarah itu yang zalnya, yang lamnya atau kafnya atau zalikanya. Misalnya dikasih huruf tambah ha, zalika boleh apa enggak? Itu saya dibahas. Kiai Indonesia. Alhamdulillah, ini orang Arab juga ngerti alhamdulillah. Tapi kalau kiai Indonesia gak terima alhamdulillah, saya dikecilkan lagi. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Lho kok sekabehane? Mergo ana al sing lil istighraqil jinsi, ngentekno jenis. Lah hamdu pujian itu ada 4. Dijlentrehne wong Arab ra ngira iso. Lho hebat lho kiai Indonesia ini. Embuh. Kowe mbok paham orang ini aku ngomong. Sampeyan ki dudu wong Arab to. Mambu Arab ya ora, Arab mambu ya ora. Tapi nyatane ana wong ndonga bahasa Arab sampean ya ora heran. Krungu azan bahasa Arab ya enggak heran kok. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya malah lucu nek digawe Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Muga-muga paham. Wes saiki sing nomor 2, gak rampung-rampung kowe iki. Nomor pemerintah, kita wajib menjaga, menghormati, merawat pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, Indonesia ini banyak diiri oleh dunia. Nggak ada negara seindah Indonesia sampai disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Nggak ada negara sekaya Indonesia. Maka berapa negara asing yang kepingin menjajah Indonesia saking indahnya Indonesia. Berapa banyak negara asing yang ingin memiliki Indonesia saking kayanya kekayaan alam di Indonesia. Indonesia ini
hutannya kaya, lautnya kaya, buminya kaya, semua jenis tambang ada di Indonesia. Ini tugas kita loh ya. Makanya kalau Indonesia itu masih miskin, itu lucu seharusnya, karena sumber kekayaan alam number one in the world, nomor satu di dunia. Gak paham ya wes, gak paham ya wes, pokoknya aku ngomong. Halo. Nah, negara luar ini kalau menjajah Indonesia secara fisik kayaknya enggak deh, enggak berani lah orang Indonesia ini hebat-hebat kok. Apalagi ada PSHT, ada Pagar Nusa, ada Kerasakti, belum lagi bela diri, karaoke sampean, karate, taekwondo, kungfu. Loh, pencak silat ini lahirnya dari Indonesia kok, hebat-hebat kok. Dan orang Indonesia sakti-sakti. Amerika yang katanya negara superpower, negara adidaya, polisinya dunia, takut sama Indonesia. Loh, orang Amerika itu sama nuklir kan wedi, takut. Tapi orang Indonesia nuklir masuk dipangan. Setuju garpo wong ganti bakso. Bakso nuklir. Granat masuk Indonesia, dimplok karo wong Indonesia, bakso granat. Mangan sambele mercon, coba. Wong Indonesia itu hebat. Di Surabaya ada rawon setan. Lah wong kampung Sukamulya iki ya jos-jos lho tak kandhani. Molen ya dimplok. Wong ibu-ibu iki sore-sore kletis-kletis mangan jajan. Mangan apa, Bu? Kuping gajah. Keren wong Indonesia iki. Gulane ae pasir. Batu. Halo. Gak wani Amerika. Cuma kesalahan kita itu terlalu membanggakan luar negeri, kita nggak bangga dengan dalam negeri. Ini kadang ada yang salah kok dengan itu loh, lagu Indonesia Raya kita itu loh. Kan mestinya Indonesia tanah airku. Tanah airku kan tanah tumpah darahku. Terus kok iso di sanalah itu loh, di mana? Wong Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku tanah tumpah darahku yo di sinilah harusnya. Loh kamu kok di sana lo, di mana? Harusnya kan yo di sinilah. Yang kita banggakan itu yang di sini, jangan yang di sana. Akhirnya kamu lebih bangga dengan yang di luar negeri. Ngono lho. Sandal ini gak Singapura, mah. Tuku katok nang Hongkong. Halo. Kita nggak bangga dengan negara sendiri, nggak bangga dengan produk sendiri, malah bangga dengan yang di sana. Sehingga saya ngapi-api mbok kekno luar negeri. Jajal sama nek gawe istilah lak ngono. Gregeten aku kadang-kadang. Ana wedhus sapi ya wedhus Australia. Kuwi padahal sing ngingoni ya wong Sukamulya, tapi kok mbok arani wedhus Australia. Hei, ayam api ya ayam Bangkok. Padoh men wong sing ngingoni Parmen. Lah ayame kok ayam Bangkok, masa ana wong Bangkok jenenge Parmen. Kacang enak ya kacang Cina. Nongko sing larang nongko Londo. Ana kunci kuat kunci Inggris. Rumput sing kuat ya rumput Jepang. Mbok kena kono kabeh. Sing wekmu apa? Wekmu apa wong Jawa apa? Gula Jawa sing dilewer kaya curek kuwi. Wedhus Jawa ya sing bungkringen mencret-mencreten ngono. Nah, kita nggak bangga dengan gregeten aku. Hei, lagi anak-anak muda itu yang diidolakan itu artis Korea. Oleh barokah apa gue? Gregeten. Maka menghancurkan Indonesia itu nggak pakai senjata. Caranya gimana? Gampang, mereka punya trik. Sesama ulama dibentur-benturkan karena mereka tahu yang mengendalikan masyarakat Indonesia itu ulama. Masyarakat Indonesia itu kalau sama ulama manut-manut kok. Sampai dulu siapa yang menggerakkan rakyat, menanamkan semangat patriotisme untuk melawan penjajah siapa? Para kiai, para ulama. Halo, dilanjut nggak ini? Makanya caranya sesama ulama dibentur-benturkan.
terus umat dijauhkan dari ulama, anak-anak dijauhkan dari pendidikan agama, kemudian remajanya dihancurkan pakai narkoba aja, selesai. Hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak nakut-nakutin, enggak. Ya ini kan tugas kita bersama toh, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Indonesia ini edapi kok, diiri oleh banyak negara luar. Kenapa? Karena maaf, Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, 17.711 pulau, macam-macam budaya, tradisi, adat istiadat, macam-macam bahasa, macam-macam suku, ras, etnis, bahkan agama. Tapi kok bisa guyup rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman. Coba Timur Tengah itu satu suku Arab, satu bangsa Arab, satu bahasa Arab, satu agama Islam, tapi perang saudara, sesama saudara saling bunuh. Coba di sana itu mau bikin acara kayak gini nggak bisa, kacau kondisinya. Anak sekolah nggak tenang, lagi pelajaran itu namanya mesiu itu seliweran, lagi belajar rudal. Tempat kumpul-kumpul kayak gini, tahu-tahu ada bom nyasar. Lah bom yang ngagetno to, masa ana bom kok crut. Kowe bome bojomu. Maka ayo kita dukung pemerintah. Kalau pemerintah benar, kita dukung program-programnya biar lancar, nanti manfaatnya juga untuk masyarakat. Betul? Kalau pemerintah salah, kita ingetin, dinasehati. Kalau ngingetin nggak usah banyak orang sambil bawa pentungan, itu nggak menyelesaikan masalah. Ya tokoh-tokoh penting saja duduk bersama, musyawarah, dinasehati. Karena pemerintah itu pemimpin kayak imam sholat jamaah. Kalau imam sholat jamaah lupa, diingetin. Yang ngingetin nggak usah seluruh jamaah sak masjid ngeling-ngeling kabeh, ndak. Yang berada di saf awal saja, subhanallah. Itu pun niatnya zikir dengan cara yang halus, subhanallah. Nggak sak masjid ngomong kabeh subhanallah, weh imam subhanallah subhanallah, ndak. Yang belakang ndak usah teriak-teriak, cukup yang di soft awal. Makanya kalau misalnya Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati ada salah, manusiawi, namanya manusia kok, ingetin siapa? Tokoh-tokoh pentingnya, yang ngingetin dengan cara yang halus. Musyawarah kayak gitu, kayak imam lupa. Harusnya apa? Harusnya berdiri lah, kok imamnya duduk. Dikira masih tasyahud awal, padahal udah tasyahud awal loh tadi. Kok tasyahud awal lagi? Ini kan subhanallah gitu. Masa weh ngaduk ke imam goblok ngimami, ndak kan? Masa Arab demo begitu imamnya lungguh makmum geruduk, imam dicengkiweng, ngadeg blok, ndak. Maka kalau ada pemimpin salah, Pak Lurah salah misalnya, ojo langsung geruduk, ayo Lurah hantemi bareng ae, bagi raskin ora adil, nek keluargane dikei masih sugih, dengan iki melarat ora dikei joto si ae Lurah, gak meneng, gak bener kuwi. Kayak sing tepuk tangan kayak rauman Pak Lurah kayak melarat ra kebagian kayak. Caranya pakai cara yang halus. Woi, coba. Neng kadang enggak gawa pentungan Allahu Akbar, kasihan polisinya. Masa ngadepi polisi ke Allahu Akbar. Woi, Allahu Akbar. Untung polisinya banyak yang Islam. Mereka kompak, sami Allahu liman hamidah. Prai ora sida mentungi terus Rabbana lakal hamdu. Paham ya? Dinasihati, diingatkan. Kalau diingatkan masih enggak mau, caranya baru saya nyilih lambemu sedelok aku. Kok usah ditutuk, digepuk, dikruyuk jare. Didoakan. Kalau dinasihati baik-baik, dinasihati masih tetap nggak mau, didoakan. Mendoakan pemimpin itu wajib hukumnya. Didongakne, dipasrahne Gusti. Ayo sayang, semangat. Didoakan, dipasrahno Gusti. Lah engko ben digarap Gusti. Beres nek Allah sing garap.
Sampeyan aja ngene. Halah ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen kok. Gusti Allah modele ora gelem buat-buat satset kok. Gusti Allah iki kakehan garapan. Engkon garap lurahku ya ora ngarah dadi kok. Lemot modele Gusti Allah. Gusti Allah mbok anggap lemot. Allah itu garapane alus, saking aluse sampai gak ketara. Tapi ngatasi. Aku takon, wit asale cilik langsung gede wis sing gedhekno sapa? Allah. Allah bisa saja kok gedhekne wit langsung. Begitu ditanam surut langsung gede. Bisa Allah, tapi Allah nggak seneng. Allah itu indah, garapane alus. Sampai modote wit ya apa gak ono sing ngerti. Ayo sampean ngerti modote wit itu jam piro? Kok moro sakmono dhuwure sakmono gedene. Halo. Bu. Bu. Jenengan nek pas meteng weteng asale telepes kok iso melentu semono gedene. Wis sing gedhekne wetengmu sapa? Bapak iya Pak, sampean Pak. Ayo njajal ana sing praktek piye carane aku pengen roh. Kok iso gedhekno wetenge bapak ini? Allah wis sing gedhekno. Allah bisa saja Bu gedhekno wetengmu nek pas hamil. Begitu hamil pelentu langsung gede. Bisa, tapi Allah nggak suka kayak gitu. Alus garapane Allah. Sampai mundake gede wong hamil iku wetenge ya apa gak ono sing ngerti. Sing hamil dhewe lho gak ngerti. Roh-roh kok gegere mundak tegek, mundak tegek, mundak tegek. Ibu, anak ibu dulu kecil kok sekarang jadi gede-gede ayu-ayu ganteng-ganteng. Biyen lak cilik to sing gedhekne sapa? Allah. Allah bisa saja Bu gedhekne anak sampean langsung begitu lahir langsung gede-gede, tapi Allah nggak suka. Alus garapannya Allah digedhekno perlahan-lahan sampai anaknya sendiri itu lo nggak tahu modotnya ya apa. Kok moro-moro katoke sesek kaose ora sedeng, BH dinggo kok alot sampai taline pedot moro-moro. Lho kok mundak mentek-menteke ya apa? Bu, masa sampean pengen to Bu duwe anak langsung gede, bayi umur seminggu gedene sepadha bapake. Bingung sampean lek gendong piye? Digendong merencal-merencal gak karuan, apa maneh metu brengose. Halah tambah rawani ngemiki sampean. Iki apa to lele kok ana brengose barange. Acara apa kerimah. Lek konangan bapakmu ngamuk engko bapakmu. Ngene. Dulu ada pemerintah itu zalim namanya Fir'aun rajanya. Berapa ribu bayi dibunuh tanpa dosa. Itu Allah menugaskan Nabi Musa sama Nabi Harun suruh pakai cara yang halus. Wa qula lahu qaulan layyina. Jangan main kasar, pakai cara yang halus. Zalim mana pemimpinmu sama Fir'aun? Cobalah. Hoi. Bagaimanapun pemimpin itu lebih tua daripada kita rakyat. Lah kita lebih muda, harus pakai adab kepada yang lebih tua, harus pakai etika, pakai sopan santun. Bapak sama anak itu podo menungsoe. Bapak ambek anak iki podo wonge, tapi pernah itu bapak. Makanya anak lek nang bapak kudu nganggo tata krama. Lek bapak nuturi anak gampang. Nah, wis kate magrib nang adus. Adus, mbulet tak saduk bokongmu kok. Nih, kon adus kok mbulet ayo nang adus. Wis gede no adus dhewe. Kosokan. Gak adus tak saduk bokongmu lho ya. Pantes. Tapi lek bapake sing urung adus, anak gak oleh ngomong ngono. Engko nang anake ngomong ngono, "Bapak, wis kate magrib nang adus." Mbulet tak saduk bokongmu. Wis gede no adus dhewe, sikatan untume ben orang gidal. Kon adus kok mbulet tak saduk bokongmu. Iki jenenge anak ra duwe tata krama. Anak iku lek kepengin bapake adus ngomongnya sing halus. "Bapak, ampun badhe magrib menawi ngersakaken siram. Monggo jedinge sampun penuh kok." Lho, napa ngersakaken toya anget kula godhokne Bapak ngono. Bapake gelem adus, alhamdulillah. Bapake gak gelem adus, gak apa-apa. Didongakno, aja dijeguki ndase. Tewek ora gelem adus. Adus. Wong lanang karo wong wedok padha wonge, tapi nek wis dadi bojo pernahe tuwa wong lanang. Mergo wong lanang nerusno Nabi Adam, wong wedok nerusno Ibu Hawa. Makane nek wis dadi bojo, sing lanang nyeluk bojone Dik, sing wedok nyeluk bojone Mas.
aja ngetutno umur walaupun sing wedok luwih tuwa. Sing lanang tetep dik lek nyelo, aja kok yu kurangen yu aku njaluk neh yu enak kok yu neh to yu jere sing wedok apa to le apa metingkring tak oncitno pisan ra usah ngene le ra usah ngene le ngono kuwi jenenge wong wedok ra duwe tata krama malah wong wedok ki nek iso ngomong basa karo bojone ngapunten ten mriki enten wong wedok sing ra basa nek ngomong karo bojone innalillahi wa inna ilaihi rajiun basa to Bu alah wong lanang ngono dapurane dibasani tambah gedhe ndase ra apa-apa Bu ndek bojo gedhe ndase kok bingung telateni engko suwe-suwe liyane lak katut gedhe sama nek gelem basa Bu engko anak-anak sampean pinter basa ndahne apike keluargae saiki wong sing nang Jawa sing nang kene iki malah do ora iso basa kok wis gedhe-gedhe lho ora iso basa umur 20 tahun nang ora iso basa enten mboten lho ya tenan ana tamu ning omah ngisin-ngisini kok ditakoni tamune Dek bapak nomah Dek metu nanti Dek ya mbuh ra roh aku ya Allah pake ucul ket gak esuk kok ngisin-ngisini kuwi anake sapa nangis kuwi oh lho kuwi ra ngarah meneng nek ora dijejeli pentil wong pengapesane ya kuwi kok nek urung pothok pengapesane ra ngarah meneng irung metu getihe mimisen alah kuwi nek urung petuk suruh ra ngarah mampet mbok jejeli gombal tetep milih getihe mbok jejeli kapas tetep metu getihe mbok pasang baut ukuran pas tetep metu getihe kenek godhong suruh meneng mampet bocah cilik nang gone pengajian kok nangis nanti cetoti karo buane meneng tambah banter nanti odosno nyah mingkem pokok cah cilik reweli jejeli nah ngono dan itu juga berlaku untuk bapak Bu rewel jejeli mangkel aku diterusno apa ora iki Bapak zaman umpama kok ndek bojo cerewet Pak ra perlu mbok tuturi percuma wong wedok cerewet iki ra kenek dituturi tambah ndadi rungokno wong wedok cerewet iki kaya gudik dikukur malah bekonyok membrek tok ndi-ndi kuwi nase Quran wisan kuwi inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum musuhmu dadi nek wong wedok wis bener Quran jarno bojomu katik ra perlu mbok tuturi percuma Pak entenono sak enteke baterainé kapan baterainé entek grek kowe jawaban sadaqallahul azim maha benar Allah dengan segala firman-Nya bojomu gak nyingkrih ambek taqabbalallahu minna wa minkum ora cerewet ya ora wong wedok ora cerewet ora pantes kenapa perempuan cerewet karena perempuan itu teliti orang itu semakin teliti semakin cerewet dan semakin cerewet semakin perhatian dan sayang kepada suami wong wedok cerewet iki masakane enak asli kurang asin tambah uyah iki ngene kok lombok garing kok sampean gawe lombok garing ya ora enak ganti lombok sing teles le kayak penyedap ra usah akeh-akeh enak masakane lah wong wedok kok ora cerewet meneng masak cemplang wong wedok cerewet iki sayang sama suami ya wong atasan warnane kuning kok sampean setel ijo to ya kaya kapsul ra cocok ya ganti klambine ganti lho cerewet to ya sampean iki wis 3 dina kok ora ganti klambi kene coplok tak umbahe iki lebar tak setelika ya lho nganggo iki lak pantes to ya ya kopiahe miring iki kaya wong kalah kopek ya perhatian lah nek wong wedok ora cerewet mbok wong lanang iki lho nganggo kaos kualik ya dinjarno
Paham ora? Woi, Masya Allah. Makanya lek no pasar wong wedok kadang arep tuku jeruk setengah kilo, jeruk telung keranjang dipenyeti siji-siji. Bonyot kabeh. Sampai bakule ngenes. Mbak, saman ki tuku tagak to, Mbak? Saman tuku pora to, Mbak? Kok dipenyeti kabeh? Ya tuku tapi ya milih. Engko nang basah. Ya aja dipenyeti kabeh to, Mbak. Aku milih sing apik kok. Ngene iki regane pira sak kilo? 20.000, Mbak. Nglarange. Jeruk sak upil-upil 20.000. Akhirnya bakule nesu. Ya Mbak, Mbak rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk. Lah wis. Yo gregeten aku. Dilanjut. Oke, sebelum dilanjut ini panitia dulu, ini ngajinya baru separuh. Waduh, aku engko jam piro tekan kene iki. Iya ya Bu ya. Saya engko terakhir iki nggarap ngapiki bojo lho sing terakhir tambah seru engko. Dene Siti kepuyah-puyah kae delok kae. Mbak Ju bareng kae. Ayo ibu bapak sebelumnya tolong dipersiapkan infak terbaik. Halo, ini panitia akan mengadakan infak keliling. Ibu, saya yakin ibu pengen pahala besar, betul? Ibu milih ganjaran sidik apa ganjaran kathah? Sing banter ibu pengen ganjaran kedik napa ganjaran kathah? Lah 2.000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? 100.000. Lah iki engko nek kanca-kanca iki mlaku mbok leboni 100.000 apa 2.000? Jere pengen ganjaran akeh. Sik tak baleni. Jawab, kapan rambut jawab tak tinggal mulih. Sedekah 2.000 karo 5.000 ganjarane kathah pundi? 5.000 karo 10.000 kathah pundi? 10.000 kali 20.000 kathah pundi? 20.000 kali 50.000 kathah pundi? Sedekah 50.000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? Ah, waras. Jenengan milih ganjaran sithik napa kathah? Kathah. Lah iki engko nek kanca-kanca keliling sampean duwe dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sing mbok cemplungna pira? Nggih. Para gendeng-gendeng sekalian, lemang kok waras. Lha saiki kok edan kabeh. Sedekahmu adalah rumahmu di surga. Bu, sedekahmu adalah rumahmu di surga. 2.000 mbok nggo bangun omah, oleh paku siji nyublesi bokongmu. Ayo, tolong siapkan infak terbaik. Kudung coklat 2.000 lebokno neh wi. 2.000 sing mbok tekem lho. Wis 2.000 mbok untel-untel lebokno neh. Gelangmu kerompyong. Apa ngleboni 2.000 kiting tanganmu engko. Ora isin gelange akeh lek mamer-mamerne mlaku lembean didawak-dawakne krimping nyemplungi kotak amal 2.000. Ayo lebokno neh 2.000 ganti. Pokoke sing kalungan nganggo gelang katik sedekahe sak ngisore 20.000. Titenono gak sampai seminggu dadal kalungmu entek ilang gelangmu. Iki dina Jumat iki mandi-mandine donga. Saman yang ngono nyemplungi kotak amal 5.000 tuku rokok lho sedina pira kowe? Kowe nek nang warunge rondo khusyuk tumak ninah ngono kae 100.000 raiman nyemplungi kotak amal kok mek 2.000. Dulur, kadang pokoke sing keleleng aku njaluk tulung kudu kabeh aja sampai ana sing kliwatan. Kapan urung nyemplungi aja tinggal. Tunggoni wae sampai nyemplungi. Engko katik nyemplungi 2.000 jeguk ndase. Sik engko bareng-bareng sholawatan. Ngapunten sing nang ngisor engko sik siap-siap. Lho, kaya ape mulih kae ra nyemplungi kae.
Mulia kowe anyang-anyangen ra waras tekan omah engko. Wayah infak tambah mulih. Oh, medit paling wong kae iki entute diwadahi botol paling. Saking medite. Ayo nang mulih. Pengen anyang-anyangen ra waras. Aku nanti belakangan. Ayo tolong tim saya minta sarung. Panitia 5 orang naik ke panggung. Panitia departemen pengemisan 5 orang naik ke panggung sini. Maksud saya yang duduk di belakang saya ini juga ditarik semua. Kalau nggak bawa uang minjem. Saya nggak nggo duit nang nyilih, camat nggak nggo duit nyilih. Sebentar, ayo naik sini dulu. Tak jak sabung mbak aku. 1 2 3 4 keren. Duduk sini. Saya ngenteni tak kei sarung gue kenang-kenangan. Ndi sarunge? Top. Engko pokoke jenengan ikeliling kabeh. Mlaku sik. Kapolsek kawite tokno dhuwitmu. Pokoke ya Kapolsek nek nyemplungi insyaallah. Iki kan inspektur 2 to, dilungkas munggah inspektur 1 insyaallah. Promosi jabatan gak suwe lek ra nyemplungi titeni. Saya ya wabeh tak deloke pironan. Sik mlaku sik. Ayo kabeh. Lek sik sing papat nang kene sapa sing ngongkon? Sitok ae. Jenengan ten mriki mawon tak paringi sarung. Sik sing nang ngisor sik kowe ora usah kate inceng-inceng neng disiapno infake pangapunten nggih. Meksa kok meksa? Ya meksa. Soale potonganmu nek ora dipeksa ora ngira metu. Makane kula niku ngapunten nggih, sedekah iku sing penting akeh, ra ikhlas ya wis. Timbangane ikhlas mek sithik ngono. Ra ikhlas ya wis sing penting akeh. Sedekah akeh najan ora ikhlas, luwih apik timbang ngaku ikhlas meng sithik. Kenapa? Sebab ciri dan tanda orang ikhlas dalam bersedekah kuwi sedekahe akeh. Ora perhitungan. Cirine wong ra ikhlas kuwi sedekahe sithik perhitungan. Apa maneh wong kene prinsipe sing penting ikhlas. Ra ngarah akeh ngono kuwi. Hoi. Ya ana sing 5.000. Tapi aku ya ora ngerti mbok sapa sing nyemplungi ya ora ngerti. Mangane entek 3 piring 5.000. Ini tak iseni kene. Lho aku nggo dhuwit apa ora ya? Nggo pancingan bismillah. Aku bengok-bengok tok ora ngekeki yo izin, Bro. Ini setunggal. Lho kok ora nggawa ya? Ini 100.000. Pamer ya wis. Sing penting akeh. Kowe timbang ora pamer ra ngekeki ngono kuwi. Kene satunya. Nggih. Lho kok 10.000. Iki engko nang mbok pek dhewe. Lho endi, Bro? Gak ini Dok. Nggo pancingan, Dok. Kene, Dok. Kene, Bro. Ini, Bro. Nah, mumet neh. Sing ngulangi sapa ngono kowe? Ngeyel. Ini tak paringi sarung. Nah, ini kadang sedulur 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, kadang-kadang sarungnya cap mangga kayak yang saya pakai ini. Kenang-kenangan, meneng kowe lambemu tak samplokno pesawat lho lambemu kok. Ini setidaknya kan ada kenangan. Pokoknya insyaallah aku pernah jadi panitia pengajian dikei kenang-kenangan sarung karo Anwar Zahid loh. Ini pilihan orang ini Bro.
sarungnya cap mangga. Ya ini bro tak paringi. Ini dok saman paring no sapa kok? Oh bapak bejo pak di anak ini pak. Top keren. Top sarungnya cap mangga nggih top. Top guri kai nyumbang 5.000 njaluk sarung. Pun monggo ayo melampah bismillah. Ibu bapak tolong dipersiapkan ini insya Allah ya, insya Allah sedekah itu salah satu manfaatnya di samping nanti mendapatkan balasan yang agung di akhirat, di dunia saja udah dikasih sama Allah. Ini sedekah, sedekah birrul walidain ini termasuk amal-amal yang luar biasa. Nggih? Ayo sedekahmu adalah penerangmu di alam kubur. Nek 100.000 lampu merkuri padang jinglang, 50.000 neon dawa, 20.000 kaya lampu iki, 10.000 ublik, 5.000 lilin, 2.000 pentil korek, 1.000 silite konang leb 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 leb. Mas Mbak pokoknya kapan urung nyemplungi ojo diliwati, enteni sak nyemplungine. Ayo bareng-bareng maca sholawat Jibril. Nggih, sahabat Khadroh ndak usah ditabui, saya kepingin seluruh jamaah ikut membaca. Kalau tadi kan grup Khadrohnya yang sholawatan semangat, tapi yang lain ngene tok ora melok sholawatan. Ayo saiki bareng Allahumma sholli ala Muhammad.